Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai tanaman sela atau tanaman tumpang sari di perkebunan kelapa sawit. Nanti tentunya akan kita bahas di tanaman TBM maupun tanaman TM. Karena ini penting sekali untuk memanfaatkan lahan yang ada, ruang yang ada. Jadi sebenarnya potensi lahan yang luas ini bisa kita manfaatkan, pemirsa. Kalau kita mengikuti program peremajaan sawit rakyat, baik yang itu dari pemerintah maupun yang banyak petani swadaya, itu dahulu ya banyak orang yang berkeberatan melakukan peremajaan atau replanting. Salah satu alasannya adalah kesinambungan pendapatan. Nah, oleh karena itu dipikirkan tekniknya bagaimana. Karena kalau di replanting dengan cara tumbang total, itu akan mengakibatkan pendapatan yang terputus selama kurang lebih 3 tahun. Tentunya ini harus dipikirkan. Oleh karena itu, di dalam program peremajaan sawit rakyat itu banyak ide untuk memanfaatkan ruang yang ada di tanaman TBM ini untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi petani. Jadi tidak nol sama sekali. Ya, oleh karena itu pemanfaatannya harus dipikirkan. Nah, kalau dimanfaatkan untuk tumpang sari, yaitu tanamannya apa? Nanti kita bahas satu persatu apa yang menjadi favorit, dan ini perlu disampaikan untuk para petani semua. Ya, nanti dasar-dasarnya apa? Nah ini kenapa kalau perusahaan ini kok jarang sekali yang memanfaatkannya untuk tumpang sari? Ya, ini jarang ya, meskipun ada juga, ada. Nah, mungkin karena tenaga kerjanya sudah keborot ataupun bagaimana, ini banyak yang menitik beratkan pada mencapai produktivitas di kelapa sawitnya. Karena untuk perusahaan itu lebih banyak yang menanam kacangan. Nah, kalau dulu kan ada PJ dan sebagainya, tapi sekarang yang sering ditanam adalah mucuna bracteata, kacangan. Nah, jadi kalau perusahaan itu kebanyakan menanam kacangan sehingga bisa mengurangi pos biaya-biaya. Misalnya perawatan pengendalian gulma jadi bagus, lebih efisien, kemudian keuntungan secara ekologis, tanahnya lembab, menjadi subur, tidak terkikis dan sebagainya. Ya, tetapi kalau untuk rakyat tentunya berbeda. Meskipun tadi untuk perusahaan yaitu pernah untuk ketahanan pangan dulu pernah ditanam jagung dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian sekarang kita fokus untuk membahas tanaman tumpang sari apa yang cocok untuk menambah pendapatan bagi petani. Nah, kita pembahasan nanti kita sandingkan dengan hasil survei saya. Jadi tanaman apa yang pernah ditanam oleh pengalaman para Bapak Ibu petani semua yang ada. Ini coba kita lihat tanaman tumpang sari apa yang favorit ditanam oleh petani, dan nanti alasan-alasannya apa coba kita lihat. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi menurut Bapak Ibu semua tanaman tumpang sari apa saja yang paling cocok semasa TBM. Nah,
tanaman belum menghasilkan. Nah, jika ada, pilihlah ketik di kolom komentar. Jadi tanaman tanaman tumpang sari itu syaratnya sebenarnya untuk mengisi itu tadi satu, nah, tentunya yang cepat waktunya. Nah, jadi jangan menanam tanaman yang waktunya lama. Nah, jadi harapannya cepat menghasilkan. Oleh karena itu tentunya tanaman jagung dan cabai ini memenuhi kriteria itu. Nah, saya kira semua ini memenuhi kriteria, kecuali yang porang ini agak lama ya pilihan ini. Jadi dengan jagung, cabai itu 3 sampai 4 bulan itu sudah bisa menghasilkan pendapatan. Jadi syarat pertama memang yang cepat. Yang kedua adalah tidak rumit, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, jadi mungkin jagung ini adalah yang demikian. Makanya dua besar ini jagung dan cabai. Nah, jadi jagung dan cabai. Kalau jagung ini menangnya relatif mudah. Nah, artinya tanam, ditinggal, perawatan tidak rumit. Inilah salah satu yang dibutuhkan. Oleh karena itu sebesarnya 32%. Nah, ini mudah. Jadi kalau kita cerita-cerita yang lain ini kan relatif sulit. Cabai juga relatif sulit. Nah, nanti kena penyakit patek, penyakit antraknosa juga sulit. Kemudian kedelai. Nah, ini pilihannya sangat kecil. Kedelai ini dari segi harga bagus. Nah, tapi kan rumit nanamnya. Nah, nanti waktu panennya harus pas. Kalau tidak ya nanti rontok pada jatuh. Nah, kemudian lebih agak rumit sedikit semangka. Nah, semangka agak membutuhkan keterampilan yang lebih dibandingkan dengan jagung tentunya. Kemudian porang. Nah, porang tadi dari segi lamanya tadi agak lama, dia 6 bulan 7 bulan. Kemudian dari segi mudahnya ya relatif mudah sebetulnya kalau tahu ilmunya gitu. Ya, kalau porang kan dengan kalau yang menggunakan bibit katak kecil itu ya perlu naungan, tanahnya harus gembur. Jadi itulah syarat yang kedua tadi, cepat, kemudian mudah. Nah, kemudian berikutnya adalah potensi pasarnya, harganya, menarik enggak, untungnya, kira-kira begitu. Dari segi ini orang banyak memilih di posisi cabai. Nah, cabai. Dari semua ini tentunya cabai ini cadang itu harganya melonjak. Nah, apalagi pas momen hari raya itu juga harganya tinggi. Nah, oleh karena itu nanamnya tidak begitu luas tapi hasilnya sangat tinggi. Oleh karena itu pemanfaatannya juga banyak. Nah, ini 32%. Jadi menaiknya di sini dari segi pangsa pasar. Pasarnya ada atau tidak dan harganya bagus. Nah, ini yang lain-lain juga kita bandingkan. Ya, orang sekarang sedang turun. Ya kan nanti itu dari segi bisa dicontreng-contreng mana pilihan terbaiknya. Semangka memang agak stabil, apalagi kalau di bulan hari raya musim kemarau lumayan. Kemudian jagung ya tidak begitu tinggi sekali, tapi stabil, jualnya mudah, gitu. Ini harus diperhatikan. Faktor yang lain adalah kemudahan tadi udah, tapi ancaman. Ya, jadi ancaman juga menjadi perhatian. Jadi dari ancaman hama ini maksudnya untuk beberapa penjawab ini menjawab, Pak saya biasanya nanam padi, ya kan gitu. Nanam padi. Ya, itu sering juga kami di Jambi orang waktu buka pertama itu orang Pak pinjam dulu lahannya untuk tanam padi, ya kan gitu. Jadi dari segi ini serangan hama penyakit itu kalau jagung relatif sedikit. Nah, kemudian yang banyak tadi itu adalah padi. Nah, padi itu selain burung pipit juga nanti tikus. Nah, gitu. Kemudian
sorghum, santel itu juga problemnya selain pangsa pasar juga hama, yaitu burung pipit. Jadi ini semua faktor-faktor yang mempengaruhi kita memilih tanaman tumpang sari tersebut. Nah, porang apanya nggak hamanya nggak banyak. Nah, ini jadi ternyata ya dari nanti resultante dari semua alasan tadi, makanya yang terpilih itu kan jagung dan cabai. Nah, kemudian faktor yang lain. Nah, faktor yang lain ada yang, Pak, kalau ditanami ubi bisa enggak singkong, ketela pohon ya sebetulnya bisa. Tapi banyak orang ini kan pertumbuhannya nanti bisa menutup juga ini katanya rakus hara nanti tanahnya menjadi miskin ya meskipun bisa dipupuk gitu ya. Nah ini dilihat dari pangsa pasarnya gimana. Kalau di daerah Sumatera Utara ubi itu singkong itu jualnya mudah dan tanamnya juga mudah, hasilnya lebih jelas. Jadi tetapi kendalanya di masalah pengaruhnya terhadap tanaman pokok, tanaman utamanya kelapa sawit. Persaingan nutrisi unsur haranya. Jadi ini pilihan-pilihan itu tadi yang mempengaruhi. Yang terakhir ini adalah ke tanaman utamanya. Tanaman pisang, ada lagi yang menanam pisang, tapi itu jangan banyak-banyak, tidak bisa optimal karena nanti bisa menutupi tanaman pokok sehingga menjadi terganggu tanaman pokoknya. Oleh karena itu tidak menjadi pilihan di dalam tanaman tumpang sari. Jadi inilah beberapa tanaman yang bisa di ranking nanti. Nah ini sudah merangkum lah dari semua yang ada, jagung, cabai, kedelai, semangka, termasuk kami porang ini, kemudian ada sorghum, ubi atau singkong, bahkan pisang. Jadi yang menjadi selama ini pilihan para petani semua ternyata adalah jagung dan cabai. Skornya 32% masing-masing. Ini keduanya ada mendekati, ada plus minusnya sedikit gitu. Ya kalau dari mudahnya jagung, tapi harganya kurang sedikit. Tapi kalau mau hasilnya tinggi ya cabai, kira-kira begitulah kesimpulannya. Jadi inilah beberapa kita membahas tanaman tumpang sari mana yang cocok. Tetapi kalau untuk tanaman menghasilkan, nanti beda lagi. Dari semua ini yang paling bisa tentunya justru porang karena tahan terhadap naungan. Nah ini kan tanaman TBM. Kalau tanaman TM, porang malah bisa di gawangan mati atau menggunakan teknik yang lain juga bisa memanfaatkan ruang kosong yang ada di tanaman menghasilkan kebun kelapa sawit. Jadi inilah peluang-peluang kita untuk menambah tambahan pendapatan dari kebun kelapa sawit yang kita punya, TBM maupun TM. Terima kasih pemirsa, dari obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.